Selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik. Materi kita kali ini tentang kelahiran Yesus. Namun sebelum kita membahas tentang materi ini, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan atau sering kita dengar ketika perayaan Natal. Dan menurut kisahnya bahwa lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat pada malam ketika Yesus lahir. Tentu lagu ini tidak asing lagi bagi kalian dan bagi kita semua. Lagunya seperti ini. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo, lagu ini lagu yang tidak asing, lagu yang sering kali kita dengar setiap kali ada perayaan Natal. Baik, kisah kelahiran Yesus dapat kita baca di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Kisahnya seperti ini. Pada waktu itu Bunda Maria sedang mengandung dan tidak lama lagi dia akan melahirkan bayi Yesus. Namun Bunda Maria dan Santo Yusuf harus pergi ke Bethlehem di Yudea. Dan ngapain mereka ke sana? Bunda Maria dan Santo Yusuf berangkat dari Nazaret di Galilea menuju Bethlehem dengan menunggang seekor keledai. Nah, ini keledai ini adalah binatang yang sangat sederhana, binatang yang bisa dimiliki oleh orang-orang sederhana atau orang-orang miskin seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki banyak uang atau orang-orang kaya, mereka tidak menunggang keledai tapi menunggang binatang-binatang yang lebih mahal dari keledai. Sedangkan Bunda Maria dan Santo Yusuf adalah keluarga sederhana, keluarga miskin. Mereka hanya mampunya membeli seekor keledai. Dan dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem ini bukan suatu perjalanan yang singkat. Dari Nazaret ke Bethlehem itu sangat jauh sekali. Maka ada kisah bahwa Bunda Maria dan Santo Yusuf ini diperkirakan mereka menempuh perjalanan selama 3 hari. Tentu waktu yang sangat lama. Mungkin kalau sekarang dengan menggunakan mobil mungkin sekitar 2,5 jam atau 2 jam sudah sampai. Tetapi karena pada zaman dulu harus jalan kaki, maka perjalanannya sungguh melelahkan. Bunda Maria dan Santo Yusuf pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri untuk sensus sesuai perintah Kaisar. Jadi Kaisar memerintahkan supaya semua penduduk harus sensus. Sensus ini untuk mengetahui berapa jumlah penduduk. Karena itulah Santo Yusuf dan Bunda Maria juga pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri untuk sensus. Di Bethlehem inilah saatnya Bunda Maria
melahirkan bayi Yesus. Nah, Yesus tidak dilahirkan dari rumah karena memang tidak ada orang yang menerima Bunda Maria dan Santo Yusuf dari rumahnya. Jadi Santo Yusuf sudah berusaha mengetuk rumah penduduk yang ada di kota Bethlehem, tetapi tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu orang pun yang bersedia memberikan tumpangan atau memberikan tempat penginapan bagi Santo Yusuf dan Bunda Maria. Oleh karena itulah Santo Yusuf dan Bunda Maria kemudian mendapatkan sebuah tempat, yaitu kandang domba, dan di sanalah Yesus dilahirkan. Dan Yesus diletakkan dalam sebuah palungan berisi jerami dan juga dibungkus dengan sebuah kain lampin. Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di daerah itu. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan menyampaikan kabar gembira bahwa Yesus telah lahir. Kemudian para gembala bergegas ke Bethlehem, lalu menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, palungan ini adalah sebuah tempat minuman untuk domba. Mereka membawa persembahan berupa domba yang paling baik. Nah, jadi para gembala setelah diberitahu oleh malaikat bahwa Sang Juru Selamat atau Yesus Kristus telah lahir, lalu mereka bergegas mencarinya. Dan mereka sangat bersukaria, sangat bersukacita ketika mereka menemukan bayi Yesus yang terbaring di palungan. Maka mereka membawa persembahan domba yang paling baik, yang mungkin paling gemuk dan paling muda. Nah, setelah kunjungan para gembala ini, itu adalah orang-orang atau kunjungan dari 3 raja dari timur. Nah, ini kisahnya ini ada dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. 3 raja dari timur ini yang bernama Baltasar, Gaspar, dan Melkior, yang juga disebut orang-orang Majus atau orang-orang bijaksana, mendengar bahwa Yesus telah lahir. Kemudian mereka bergegas mengunjungi bayi Yesus. Dalam perjalanan mencari Yesus, mereka mengikuti petunjuk sebuah bintang. Namun sebelum mereka menemukan Yesus, bintang itu tidak tampak lagi sehingga mereka menjadi kebingungan. Lalu mereka bertanya kepada Raja Herodes pada waktu itu. 3 raja dari timur itu bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Herodes kaget mendengar pertanyaan dari 3 raja itu, sebab dia tidak mengetahui jika Yesus telah lahir. Kemudian Herodes bertanya kepada para imam dan ahli Taurat. Mereka berkata kepada Herodes bahwa Yesus sebagai Mesias lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Lalu Herodes meminta kepada 3 raja itu agar kalau mereka pulang harus singgah kembali kepadanya dan memberitahu di mana Yesus lahir. Herodes berniat untuk membunuh bayi Yesus. Jadi dia berpura-pura mengatakan kepada 3 raja itu bahwa dia juga ingin menyembah raja yang baru lahir itu, padahal dia berniat atau ingin membunuh bayi Yesus. Karena itulah 3 raja dari timur itu tidak lagi singgah di tempatnya Herodes, lalu mereka melalui jalan lain.
karena mereka telah diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa tidak usah lagi kembali kepada Herodes, tapi mereka harus melalui jalan lain. 3 raja dari timur ini datang mengunjungi bayi Yesus dengan membawa persembahan berupa emas, kemenyan atau wangi-wangian, dan juga mur. Nah, inilah yang mereka persembahkan untuk bayi Yesus. Nah, kalau kita datang mengunjungi bayi Yesus, tentu kita tidak perlu membawa perhiasan-perhiasan seperti ini, tapi Yesus hanya meminta supaya jika kita mengunjunginya, kita cukup membawa niat yang baik, sikap yang baik, doa, hati yang bertobat. Nah, itulah yang Yesus butuhkan. Itulah yang Yesus inginkan dari kita. Dia tidak menginginkan emas, kemenyan, atau juga mur. Baik, itu mengenai sedikit kisah singkat tentang kelahiran Yesus. Nah, selanjutnya coba kalian menjawab beberapa soal berikut ini. Nomor 1, Bunda Maria dan Santo Yusuf pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri untuk sensus. Mereka mendaftarkan diri karena diperintah oleh titik-titik. A. Kaisar Agustus, B. Herodes, C. Pontius Pilatus. Jawaban yang benar A. Kaisar Agustus. Nomor 2, setelah Yesus dilahirkan, kemudian bayi Yesus dibungkus dengan titik-titik. A. Kain lampin, B. Selimut, C. Batik. Jawaban yang benar A. Kain lampin. Nomor 3, sikap kita yang sesungguhnya bila Yesus lahir dalam hati kita adalah titik-titik. A. Menolaknya, B. Menerimanya, C. Tidak suka. Jawaban yang benar B. Menerimanya. Nomor 4, lagu yang dinyanyikan para malaikat ketika Yesus lahir adalah A. Tuhan kasihanilah kami, B. Gloria, C. Persembahan. Jawaban yang benar B. Gloria. Nomor 5, kita perlu mempersiapkan sesuatu untuk menyambut kelahiran Yesus. Persiapan kita yang paling baik untuk menyambut Yesus yang lahir adalah A. Baju baru, B. Kue Natal, C. Bertobat. Jawaban yang benar C. Bertobat. Nomor 6, Yesus lahir di dunia untuk titik. A. Menjadi raja, B. menyembuhkan orang sakit, C. menyelamatkan manusia. Jawaban yang benar C. menyelamatkan manusia. Nomor 7, sebelum 3 raja dari timur menemukan bayi Yesus, mereka bertanya kepada titik-titik. A. Raja Herodes, B. Kaisar Agustus, C. Pontius Pilatus. Jawaban yang benar A. Raja Herodes. Nomor 8, 3 raja dari timur pergi mencari Yesus untuk titik-titik. A. Bersujud dan menyembahnya, B. Mengangkatnya menjadi raja,
C. Memberikan kado yang terindah. Jawaban yang benar A. Bersujud dan menyembahnya. Nomor 9. Salah satu persembahan yang dibawa oleh para gembala untuk bayi Yesus adalah A. Emas, B. Pujian, C. Anak domba. Jawaban yang benar A. Emas. Nomor 10. Yesus dilahirkan dalam sebuah kandang dan bukan rumah karena titik. A. Ia tidak mempunyai rumah. B. Orang tidak menerima untuk dan maka. C. Yusuf dan Maria orang miskin. Jawaban yang benar B. Orang tidak menerima untuk dan maka. Orang pertama yang mengunjungi bayi Yesus adalah A. Para gembala, B. 3 raja dari timur, C. Raja Herodes. Jawaban yang benar A. Para gembala. Nomor 12. 3 raja dari timur disebut juga titik-titik. A. Penguasa, B. Orang Majus, C. Pemimpin. Jawaban yang benar B. Orang Majus. 13. Hari Raya Natal dirayakan setiap tanggal titik-titik Desember. A. 23, B. 24, C. 25 Desember. Jawaban yang benar C. 25 Desember. Nomor 14. 3 raja dari timur pergi mencari bayi Yesus dengan mengikuti petunjuk titik-titik. A. Raja Herodes, B. Bintang, C. Para gembala. Jawaban yang benar B. Bintang. Nomor 15. Yesus lahir pada zaman Raja titik-titik. A. Herodes, B. Salomo, C. Daud. Jawaban yang benar A. Herodes. Nomor 16. Yesus lahir di kota titik-titik. A. Roma, B. Bethlehem, C. Nazaret. Jawaban yang benar B. Bethlehem. Nomor 17. Setelah dilahirkan, bayi Yesus dibaringkan dalam sebuah titik-titik. A. Tempat tidur, B. Palungan, C. Kamar. Jawaban yang benar B. Palungan. Nomor 18. Para gembala mendapat kabar bahwa Yesus telah lahir, yaitu dari titik-titik. A. Raja Herodes, B. Orang Majus, C. Malaikat. Jawaban yang benar C. Malaikat. Nomor 19. Nama orang tua Yesus adalah A. Bunda Maria dan Santo Yusuf, B. Yoakim dan Ana, C. Elizabeth dan Zakaria. Jawaban yang benar A. Bunda Maria dan Santo Yusuf. Nomor 20. Nama-nama dari ketiga raja dari timur adalah A. Baltasar, Gaspar, dan Melkior, B.
Gaspar, Daud, dan Salomo. C. Baltasar, Herodes, dan Saul. Jawaban yang benar A. Baltasar, Gaspar, dan Melkior. Demikian materi kita